Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini tidak bosan saya mengajak pada diri saya sendiri dan hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan murka Allah, menghindarkan siksa Allah, menghindarkan azab Allah dengan menjalankan apa yang menjadi titah perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, dan menjauhi secara totalitas apa yang menjadi cegah larangan Allah. Karena yakinlah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Mafhum mukhalafahnya adalah orang yang tidak bertakwa, maka dia tidak akan berakhir dengan baik. Adakah di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang menolak takwa itu? Dalam satu riwayat disebutkan Khalifah Harun ar-Rasyid pernah didatangi oleh seorang pemuda dan cuma mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Seorang pemimpin besar dinasehati oleh seorang pemuda biasa saja, takutlah pada Allah, tidak tersinggung, tidak marah, mau menerima nasihat, mau menerima saran. Ketika ada seorang yang menyatakan pada seorang khalifah besar Harun ar-Rasyid, ketemu dengan mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Justru apa yang terjadi? Khalifah Harun ar-Rasyid dengan nasihat kata-kata takutlah kamu kepada Allah, pingsan Khalifah Harun ar-Rasyid itu. Sadar beberapa waktu setelah itu, pada saat sudah siuman Khalifah Harun ar-Rasyid ditanya oleh beberapa orang, kenapa engkau dinasehati cuma dibilangin orang takutlah kamu kepada Allah, lalu kemudian kamu sudah pingsan dengan kata-kata itu? Apa yang kemudian disebutkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid? Karena aku takut termasuk kelompok orang-orang yang menolak takwa itu, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 206, wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad.
apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kamu kepada Allah, lalu kemudian dengan kesombongannya dan keangkuhannya dia justru berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan itu adalah sebaik-baik tempat terburuk buat orang-orang yang durhaka. Itulah yang membuat aku takut, kata Harun ar-Rasyid. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 206 ternyata disebut model tipikal orang yang menolak takwa itu, yaitu orang-orang yang ketika dinasehati dengan ketakwaan lalu kemudian dia justru berdiri angkuh, sombong dan menolak. Hadirin yang dirahmati Allah, asbabun nuzul ayat ini di dalam tafsir Ibnu Jarir itu disebutkan bahwa ada seorang yang bernama Al-Akhnaf bin Syuraik. Dia itu orang yang kemudian parlente orangnya, bagus sekali penampilannya. Suatu saat dia dengan penampilan yang terbaiknya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan untuk masuk Islam. Sungguh-sungguh kelihatan dia dan penampilan yang bagus. Selesai dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia keluar, ketika dia melewati kebun-kebun tanaman dan kemudian hewan-hewan ternak, lalu kemudian justru dirusak dan dibakar karena dia menunjukkan seolah-olah ngapain, buat apa. Inilah tipikal orang yang kemudian menolak takwa itu. Inilah asbabun nuzul ayat ini. Bahkan kata Ibnu Jarir, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat lagi untuk menggambarkan perilaku Al-Ahnaf bin Syuraik ini. Quran surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah, orang yang suka mencela dan kemudian penuh dengan keangkuhan. Bahkan juga diturunkan lagi surat Al-Qalam ayat 10 sampai 13 menggambarkan perilaku keangkuhan dan kesombongan ketika kemudian dinasehati, disarankan untuk bertakwa, takut kepada Allah. Itulah kemudian yang membuat Khalifah Harun ar-Rasyid ketika bercerita kenapa dia pingsan ketika dinasehati oleh seseorang, padahal seorang pemimpin besar, tapi dia tidak marah ketika dinasehati dan diberi saran. Justru dia belajar bermuhasabah menjadi seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perilaku model menolak ketakwaan ini sesungguhnya bisa dengan mudah kita temui dalam keseharian kita. Mungkin kita tidak langsung melihat model perilakunya seperti Al-Ahnaf bin Syuraik ini, tetapi bisa jadi perilaku model keberagamaan kita yang hanya ingin yang enak-enak dan nyaman-nyaman saja dalam ajaran agama, lalu kemudian menolak hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak membuat kepentingan kita tersalurkan, maka kemudian menolak agama. Dan model perilaku beragama seperti itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11. Itu disebutkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara mereka ada yang menyembah Allah hanya di tepi saja, jadi tidak dengan penuh keyakinan, tidak masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Maka jika dia memperoleh kebaikan dari ajaran agamanya, dia tetap di situ dan merasa puas. Namun manakala ada satu cobaan atau sesuatu yang tidak baik dia rasakan, maka dia lalu berbalik ke belakang. Maka dialah orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya, kata Allah. Itulah kerugian yang nyata. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan penggunaan kata harf, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, di tepi, itu menandakan bahwa orang ini masuk Islam itu hanya seperti orang yang di tepi gunung saja. Dia berada di gunung, tapi kalau dia meletus maka kemudian dia siap-siap untuk lari. Dia hanya menerima ajaran agama yang senang-senang dan enak-enak saja.
Namun manakala sesuatu yang tidak baik buat dia, dia sudah mau lari dari ajaran agama itu. Itulah gambaran orang-orang yang sebenarnya menolak ketakwaan dan tipikal orang-orang munafik yang kemudian digambarkan karena dia tidak takut kepada Allah dengan sebenarnya. Atau dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili itu beliau menyebutkan kelompok orang-orang yang ala harfin ini berada dalam Islam itu di tepian itu adalah seperti orang yang masuk di barisan tentara, masuk di barisan kelompok tentara pasukan. Dia cuma di pinggir saja. Manakala nanti menang, maka dia tetap berada di situ. Tapi nanti kalau mau kalah, maka dia sudah siap lari karena dia ada di pinggir. Itulah model keberagamaan yang mungkin termasuk model orang yang menolak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kita untuk masuk Islam ini dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, itu sudah sebuah perintah. Masuklah Islam itu dengan sepenuhnya, seluruhnya. Dalam kehidupan keseharian kita bisa menilai, misalnya ada orang-orang yang ketika pembagian warisan misalnya begitu sangat memperjuangkan harus sesuai dengan Islam, harus sesuai dengan Islam. Dia seorang laki-laki yang padahal sebelumnya dia tidak pernah rajin salat, tidak pernah rajin sedekah dan puasa. Namun manakala kemudian ada sesuatu yang bagus untuk dia peroleh, maka dia mengatakan harus sesuai dengan Islam. Tapi kenapa ajaran-ajaran agama yang lain seperti salat dia tidak kemudian dekat-dekat dengan kata Islam, dia tidak dekat-dekat dengan kata puasa dan sebagainya? Inilah kemudian bentuk dari perilaku beragama yang menolak ketakwaan itu. Ada orang yang kemudian menganggap bahwa Islam dan berislam itu cukup saja dengan sholat saja, puasa, haji saja. Urusan politik, urusan ekonomi, urusan yang lain itu bukan Islam. Kita masuk saja dalam ibadah mahdoh, jadi seolah-olah dipisahkan seperti itu. Ini adalah sebuah kesalahan model orang yang menolak ketakwaan. Kalau seorang kelas Khalifah Harun Ar-Rasyid saja berani kemudian menerima nasihat dan saran karena memang betul-betul takut kepada Allah, diluruskan orang, tidak ada masalah, tidak usah tersinggung. Terimalah. Ciri orang beriman itu menerima nasihat, karena nasihat itu bagian dari bukti bahwa dia termasuk orang-orang yang beriman. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada satu perilaku keberagamaan yang mungkin bisa kemudian kita koreksi bersama, dan ini sangat sederhana. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 25, inilah yang membuat kita miris harusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau tidak pernah mengeluh tentang hidupnya. Dengan ujian apapun yang diberikan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh. Tapi ada satu keluhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Furqan ayat 25. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittahadu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini barang yang diabaikan, barang yang diacuhkan, barang yang kemudian seolah-olah tidak punya nilai. Kalau Buya Hamka dalam tafsir Al-Asar yang menyebut mahjura itu seperti seolah-olah museum, Al-Quran itu dijadikan seperti museum, dipuji-puji, disanjung-sanjung, dijaga-jaga, dirawat-rawat, tapi setelah itu ditinggalkan begitu saja. Tidak ada keluhan Nabi yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, tapi ada satu keluhan Nabi, dan ini harus kita jawab sebagai umatnya Nabi Muhammad. Wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini barang yang diabaikan. Ini tertuju kepada orang-orang kafir pada waktu itu yang tidak mau menerima Al-Quran, dan umatnya Nabi Muhammad yang memang termasuk hajrul Quran, yang meninggalkan, mengabaikan Al-Quran itu.
Siapa itu orang yang hajrul Quran itu? Syekh Ibnu Taimiyah kemudian menggolongkan paling tidak yang pertama, orang-orang Islam umatnya Nabi Muhammad yang tidak senang baca Al-Quran, yang tidak mau membaca Al-Quran, bahkan mendengarkan Al-Quran saja dia tidak mau. Itulah orang yang hajrul Quran, dan itu bisa kita temui dan kita saksikan di sekitar kita. Ada orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran, bahkan mendengarkannya pun tidak mau. Itu pada titik awal. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu misalnya bagaimana seorang Imam As-Samarkandi menyatakan bahwa orang sadis, orang kejam itu bukan cuma orang yang membunuh dan memutilasi, tapi satu di antara 4 yang beliau sebutkan adalah orang yang mampu membaca Al-Quran, tetapi dia tidak membaca Al-Quran 100 ayat minimal sehari itu dia adalah orang yang sadis, orang yang kejam. Orang yang tidak mau baca Al-Quran dalam sehari 100 ayat itu adalah orang yang sadis dan kejam. Apalagi kemudian dengan alasan sibuk, luar biasa. Padahal sudah disebutkan, orang yang kemudian menyempatkan baca Al-Quran, bukan kemudian waktu membaca Al-Quran itu akan menghabiskan urusan masalah yang sedang dihadapi, tetapi justru dengan membaca Al-Quran itu urusan masalah yang sedang kita hadapi akan diberikan jalan oleh Allah dan akan dimudahkan. Bukan kemudian beranggapan justru akan membuang waktu karena mengambil waktu membaca Al-Quran itu. Tidak menangiskah kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berjuang untuk umatnya, tapi kemudian kita tidak menjawab keluhan Nabi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini barang yang diabaikan. Apakah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Sudah sempatkah kita membaca Al-Quran dalam satu hari 100 ayat itu minimal yang kita lakukan, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang sadis atau kejam menurut Imam As-Samarkandi itu. Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah bersabda, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi asri amsalihha, rawahu Tirmidzi. Membaca satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. Padahal kita sehari saja berbuat kebaikan belum tentu 10 macam yang kita lakukan, tetapi karena kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, satu huruf saja dibaca sama dengan melakukan 10 kebaikan. Apa tidak rugi kita tidak membaca Al-Quran itu dalam sehari? Termasuk orang yang hajrul Quran itu. Kita berusaha untuk melakukan kebaikan dalam sehari 300 macam kebaikan, susah, sulit. Tapi karena Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad, satu huruf saja dibaca itu sama dengan melakukan 10 kebaikan. Bukankah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena itu akan menjadi penolong dirimu nanti di hari kiamat. Saat nanti di akhirat kita butuh banyak pertolongan dari Allah. Kita butuh banyak yang bisa menolong kita, dan salah satu yang bisa menolong kita itu adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa saat matahari sudah ada dekat dengan kita di padang mahsyar, kita butuh perlindungan, pendinginan dan pengayoman. Bacaan-bacaan Quran kita, surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, akan menjadi pelindung. Lalu berpikir di mana kita tidak membaca Al-Quran? Apakah termasuk orang yang hajrul Quran? Apakah termasuk kelompok umatnya Nabi Muhammad yang kemudian ditangisi, dikeluhkan, diabadikan dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi Muhammad kemudian menyatakan ya Rob, sampai menyebut ya Rob. Ya itu adalah harfun nida, panggilan jauh. Padahal Nabi dan para Rasul ketika berdoa kepada Allah dekat sekali, tapi Rasulullah mengatakan ya Rob. Itu menandakan bahwa sedih Rasulullah, luka hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian seolah-olah jauh dengan Allah itu ya Rob. Berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, kalau kemudian diingatkan oleh para ulama, indama tatakasal fi qiraatil Quran tadhkur, kalau kamu kemudian malas untuk baca Al-Quran, ingatlah satu wajah yang kamu baca itu sama dengan 5.000 kebaikan.
Satu kali kemudian satu juz yang kamu baca sama dengan 3 juta kebaikan. Hawalai seolah-olah itu 3 juta kebaikan. Dan kalau kamu kemudian khatam Al-Quran, itu 100 juta kebaikan yang kamu lakukan. Begitu mudahnya dan murahnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek untuk dilipat gandakan, tetapi berapa banyak orang yang kemudian tidak mau membaca Al-Quran itu. Kemudian berikutnya, kalau ditanya kemudian qila li ahadis salihin kam naqra'ul Qur'an yauman, ketika ditanya kepada orang saleh berapa ayat yang harus kita baca setiap hari, lalu dijawab biqadri ma turidu minas sa'adah, bacalah Al-Quran sebanyak kamu ingin kebahagiaan. Kalau kita punya keinginan untuk bahagia, banyak sekali yang kita butuhkan, begitulah syahwat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk membaca Al-Quran, karena kita ingin kemudian mendapatkan banyak kebahagiaan itu. Saat kita SMA baru kemudian bahagia kalau sudah lulus. Selesaikah bahagiaan? Tidak. Kita masih ingin kuliah. Selesaikah setelah kuliah? Belum bahagia kita, belum. Masih banyak yang kita butuhkan. Setelah kuliah kita butuh kerja, kita butuh nikah. Setelah nikah kita bahagiakah selesai? Belum. Masih ingin punya anak. Setelah punya anak, selesaikah bahagia kita? Belum. Mungkin anak kita bermasalah. Masih banyak kebutuhan kebahagiaan kepada Allah untuk kita minta. Maka kalau ditanya berapa ayat yang harus kita baca, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam hidup ini, biqadri ma turidu minas sa'adah, sebanyak kamu ingin kebahagiaan itu, bacalah Al-Quran sebanyak itu kamu ingin bahagia, itulah yang kamu baca. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, puncaknya nanti adalah yuqalu li sahibil Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra wartaqi warattil kama kunta fid dunya fa inna manzilaka inda akhirati taqra'uha. Nanti di akhirat akan dikatakan kepada orang yang menjadi sahib Quran itu, bacalah Quran, teruslah naik. Derajat kita di surga itu digantungkan sebanyak kita membaca Al-Quran. Seberapa ayat yang sudah kita baca, itulah level derajat kita di surga. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang kemudian tidak ada di hatinya Al-Quran, tidak suka baca Al-Quran, bahkan mendengar Al-Quran saja tidak senang. Yang dia dengarkan adalah omongan-omongan yang tidak lurus, nyanyian dan lagu-lagu dan sebagainya, dia lebih senang daripada itu. Rasulullah menggambarkan innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang tidak ada di hatinya Al-Quran, maka itu seperti rumah kosong yang rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, orang yang hajrul Quran itu adalah dia sudah membaca Al-Quran tapi tidak mau meningkatkan untuk memahami Al-Quran, maka dia adalah hajrul Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Allah sudah mengingatkan itu, apakah kamu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Lalu kemudian Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, dan yang terakhir kata Syekh Ibnu Taimiyah, orang yang hajrul Quran itu adalah orang yang sudah diberikan kemampuan untuk bisa baca Al-Quran. Dia sudah belajar untuk memahami Al-Quran, tapi kemudian dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Juga riwayat yang sudah kita dengar bersama, bahwa nanti di akhirat ada 3 kelompok manusia yang kemudian di hadapan Allah ditanya. Salah satu di antara pertanyaan Allah, apa yang sudah kamu lakukan selama di dunia? Tuhan, aku habiskan waktuku untuk membaca Al-Quran dan kemudian belajar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bohong. Saat kamu belajar Al-Quran, kamu hanya ingin disebut sebagai qari, dan saat kamu kemudian belajar itu, kamu hanya ingin disebut sebagai seorang ilmuwan, seorang kiai, seorang ustadz.
bukan karena ikhlas kepadaku. Betapa pentingnya sebenarnya keluhan Rasulullah untuk bisa kita jawab. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittahadu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhan, sungguh kaumku menjadikan Al-Qur'an ini barang yang diabaikan. Termasuk di kelompok manakah kita, jamaah yang dirahmati Allah? Kalau kita mencintai Rasulullah, jawablah keluhan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami bukan termasuk kaummu yang mengabaikan Al-Quran, karena kita mau membaca Al-Quran, mau memahami Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita Al-Quran. Itulah orang-orang yang kemudian nanti termasuk umatnya Nabi Muhammad yang kemudian akan dicari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, menutup khutbah yang pertama ini saya sampaikan, seorang syekh kemudian mau meninggal dunia, ditangisi oleh orang-orang yang ada di sekitar keluarganya. Tetapi kemudian dia dengan tenang mengatakan kepada keluarganya, tidak usah tangisi kepergianku nanti. Dengan rahmat Allah, alhamdulillah selama hidupku aku sudah khatam membaca Al-Quran 1000 kali khatam. Kalau anak SMA kelas 3 umur 18 tahun diasumsikan nanti meninggal umur 63 tahun, dan setiap tahun dia menghatamkan Al-Quran minimal 3 kali, misalnya Ramadan 1 kali, lalu 6 bulannya 2 kali, misalnya 1 tahun 3 kali. Kalau dia diberikan Allah umur sampai umur 63 tahun, berarti dia hanya menghatamkan Quran 135 kali. Itu pun kalau dilakukan. Betapa bahagianya kalau dia kemudian tersenyum mengatakan, rahmat Allah telah membantu aku sehingga kemudian 1000 kali aku hatam dalam hidupku. Mudah-mudahan kita bisa menjawab keluhan Nabi Muhammad SAW, menjadi kaum umatnya Nabi Muhammad yang kemudian mau membaca, memahami dan kemudian mengamalkan Al-Quran sebagai persiapan menuju Ramadan di bulan Rajab Sya'ban ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita ini menjadi umur yang barokah. Siapa yang disibukkan, kata Rasulullah, dengan membaca Al-Quran, lalu kemudian mengingatku, berzikir kepadaku, maka aku akan berikan sesuatu jauh lebih daripada orang yang sibuk untuk meminta dan hanya bermohon kepadaku. Subhanallah. Mudah-mudahan berkah umur kita. Marilah kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.